Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejamaah siar. Selamat malam, tentunya selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Baik mitra sejamaah siar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mitra dengan pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Bahar ya. Buat mitra yang ingin bertanya nanti tentang pembahasan di sore hari ini menjelang malam ya, atau tentang kajian baik itu seputar topik yang akan diangkat nanti ataupun di luar topik, silakan aja bisa bergabung di 08 dan di studio sudah ada Gus Edward Abu Bakar yang akan hadir menyampaikan kajiannya ya, silakan aja. Assalamualaikum Gus Edward, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya Gus ya? Alhamdulillah baik. Sekarang bisa hadir di studio ya. Walaupun kemarin hadir di sini tapi kan suaranya ada. Alhamdulillah. Ya, baik Gus, seperti biasa kajian Ba'da Maghrib ini ya, pengajian Ba'da Maghrib ini tentunya seperti biasa ada topik yang akan diangkat. Silakan Gus, seperti apa topiknya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doa-doanya, harapannya, juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, juga diberikan zahir batinnya bahagia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan yang di studio juga ada Bunda Fitri dan Bang Tian. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya, bahkan juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir batinnya, dunia akhiratnya diberikan kebahagiaan, juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra Gangga, hari ini berjudulnya saya mengambil judul keutamaan dan pahala melimpah dalam ibadah umroh. Umroh adalah salah satu ibadah yang memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat banyak. Dalam rangkaian pelaksanaan ibadah umroh terdapat berbagai kebaikan dan keutamaan, pahala yang melimpah dan juga ampunan dosa kita dari Allah Ta'ala. Salah satunya yaitu terdapat penghapusan dosa di antara dua umroh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Antara satu umroh dengan umroh berikutnya terdapat penghapusan dosa-dosa di antara keduanya. Haji yang mabrur tidak ada pahala bagi pelakunya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa juga umroh itu menghilangkan kefakiran ataupun kemiskinan dan penghapusan dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wadh dhunuba kama yanfil kiru khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Iringilah haji dan umroh karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak.
Tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasai. Umroh bagi wanita adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Qala, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajju wal umratu." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah wanita juga wajib berjihad? Rasulullah menjawab, ya, dia wajib berjihad tanpa melakukan perang, yaitu dengan haji dan umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang umrah menjadi tamu Allah dan doanya mustajab, diijabah. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-ghazi fi sabilillahi wal hajju wal mu'tamiru wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum." Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, maka mereka memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka pun memenuhi panggilan, mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan permintaan mereka. Ini yang disebut doanya mustajab. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengorbanan umroh bernilai pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda mengenai umrah yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah tentang umrahnya, "Sesungguhnya kamu mendapat pahala sesuai kadar kesulitan dan pengorbananmu." Jadi orang yang berumrah itu mendapatkan pahala sesuai kadar daripada pengorbanan dan kesulitan daripada hamba yang melakukan ibadah umrah. Hadis riwayat Hakim. Umrah di bulan Ramadan, waktu itu di bulan Ramadan pernah saya sampaikan seperti haji bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa idza jaa Ramadana fa'tamiri, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i." Apabila datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah, karena umrah di bulan Ramadan senilai haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya mendapat keutamaan dari berbagai ibadah dalam rangkaian pelaksanaan umrah. Dalam rangkaian ibadah umrah terdapat beberapa ibadah yang agung yang memiliki keutamaan tersendiri. Di antaranya mengucap talbiyah, tawaf di Ka'bah, melaksanakan sa'i, meminum air zam-zam, sholat di Masjidil Haram, tahallul serta berbagai zikir dan doa yang diucapkan selama melaksanakan umrah. Keutamaan ucapan talbiyah. Mengenai ucapan talbiyah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla mahillu wala kabbara mukabbirun illa al-bushir." Qila ya Rasulullah bil jannah, qala na'am. Tidaklah seorang mengucapkan talbiyah atau mengucapkan takbir melainkan akan dijanjikan dengan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah dijanjikan dengan surga?" Lalu Rasulullah menjawab, "Iya." Hadis riwayat Tabrani. Talbiyah itu yang biasa kita kenal dengan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Maka siapa yang mengumandangkan itu maka dijanjikan akan masuk ke dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Keutamaan tawaf
mengenai pahala tawaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawafa bi hadzal baiti asbu'an fa'ahsahu kana ka'idki raqabatin la yada'u qadaman wa la yarfa'u akhra illa hattallahu anhu hati'atan wa kataba lahu biha hasanatan." Barang siapa yang tawaf di Ka'bah ini sebanyak 7 putaran lalu ia menyempurnakannya, maka seperti pahala memerdekakan seorang budak. Tidaklah ia meletakkan kakinya dan tidak pula ia mengangkat kakinya yang lain, kecuali Allah akan menghapuskan satu dosanya dan mencatat baginya satu kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu mengenai pahala sholat di Masjidil Haram, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat di masjidku," yaitu Masjid Nabawi, "lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya. Selain di Masjidil Haram, adapun sholat di Masjidil Haram, maka lebih utama daripada 100 kali sholat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi siapa orang yang sholat di Masjid Nabawi itu adalah 1000 kali, bagikan 1000 kali sholat di masjid lainnya. Lalu siapa orang yang sholat di Masjidil Haram, maka sama saja seperti 100 kali sholat di Masjid Nabawi. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa. Selanjutnya ampunan Allah ketika tahallul. Tahallul itu yang dicukur rambutnya. Disebut dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda mendoakan bagi orang yang tahallul. Doanya itu, Allahumma gfir lil muhalliqina. Qalu ya Rasulullah wal muqassirina. Qala Allahumma gfir lil muhalliqina. Qalu ya Rasulullah wal muqassirina. Qala Allahumma gfir lil muhalliqina. Qalu ya Rasulullah wal muqassirina. Qala wal muqassirina. Yaitu artinya, ya Allah, ampunilah mereka yang potong gundul. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma sekedar potong pendek? Beliau masih bersabda, ya Allah, ampunilah mereka yang potong gundul. Lalu para sahabat balik bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau cuma potong pendek? Beliau masih bersabda, ya Allah, ampunilah mereka yang potong gundul. Para sahabat kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cuma sekedar potong pendek? Baru beliau menjawab, dan juga bagi yang memendekkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tahallul itu bagus ya, ditotalin ya, digundulin, diplontosin, bagusnya. Karena 3 kali lipat daripada hanya memotong pendek. Maka itu adalah keutamaan dan pahala melimpah dalam ibadah umroh. Mudah-mudahan jangan pakai mikir kita duit dari mana, rezeki dari mana, tapi rajin-rajinlah minta kepada Allah. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Mudah-mudahan Allah memanggil kita untuk ibadah ya, haji dan umrah di Baitullah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita diizinkan untuk berziarah ke makam Rasulullah. Dalam kata semua adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa mitra, selalu saya infokan, insya Allah bisa ibadah umroh bersama saya, bisa hubungin lewat Al-Gangga, bisa hubungi saya secara langsung, baik secara WA ataupun lewat media. Insya Allah kita berangkat bersama-sama ibadah umroh dan bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah umroh dan haji ini untuk orang yang mampu, bukan berarti yang punya uang saja, tapi siapapun yang minta, rajin minta atau daftar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah panggil untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Mohon maaf demikian. Wassalamualaikum wallahu a'lam bishawab. Ya, tenun untuk Gus Edward Abu Bakar. Mungkin Gus masih teringat ketika tapping ya, rekaman gitu ya, ternyata live ya.
Baik, nggak apa-apa Gus ya. Baik sekali itu tadi uraian atau katakanlah menjadi pengetahuan kita, Mm, terutama kita yang belum pernah umroh, apalagi untuk melakukan ibadah haji. Lalu apa bedanya Gus mm, ibadah haji mm, yang setiap tahun dilakukan ya, dan ini nunggu antrian lama banget ya Gus mm. ya. Sementara kalau ibadah umroh ini Bisa berapa kapan aja, kapan maksudnya aja, bisa dilakukan kapan aja kapan Gus. aja. Misalnya bisa diterangkan Gus kapan aja yang bisa dilakukan, misalnya atau Ramadan atau Mm, kapan aja gitu, baik. bagaimana? Jadi umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja. Bahkan ketika ibadah haji itu ada syarat rukun umroh juga, Ya. melaksanakan umroh juga. Akan tetapi maksudnya di sini, ketika kita hanya berangkat cuman umroh, itu selain bulan haji, Bu. Oh gitu. Jadi sebelum berangkat haji biasanya steril di sana. Nah, Hmm. terus habis berangkat haji juga steril. Ya. Jadi antara 1 bulan sebelum haji kita nggak bisa berangkat umroh, terus 1 bulan setelah haji kita nggak bisa berangkat umroh karena sebenarnya bisa gitu ya. Sebenarnya bisa, cuman di sana itu lagi sterilin. Bahkan ini di bulan Muharram ini Ka'bah itu apa kiswahnya sedang diganti lagi ya kiswah yang terbaru setahun sekali diganti luar biasa apa namanya pengurus Masjidil Haram di sana sangat semangat dan lain sebagainya untuk menerima atas kunjungan daripada hamba Allah yang beribadah di sana. Jadi umroh itu kapan saja. Salah satu bulan Ramadan. Bedanya bulan Ramadan dengan bulan yang lain, siapa orang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan bagaikan ibadah haji bersama Rasulullah. Jadi enaknya kalau mau di bulan Ramadan plus gitu ya. Jadi Ya. bukannya haji tapi pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan biasanya umat Islam ini berangkat umroh itu nyari momen-momen. Biasanya salah satunya kan kebanyakan di umat Islam di Indonesia ini menyukai Maulid Nabi. Biasanya ketika bulan Maulid Nabi mereka pada berangkat ke sana dan melaksanakan Maulid Nabi di dekat makam Rasulullah secara langsung. Kan biasanya kan kita di sini hanya di masjid, musola dan lain sebagainya, tapi ada momen tertentu sebagian orang yang ngambil ketika bulan Maulid itu mereka berangkat ibadah umroh dan sekaligus Maulid di dekat Masjid Nabawi gitu. Jadi umroh juga bukan hanya sekedar ibadah haji yang Mm-mm. bisa mengunjungi makam Rasulullah, Mm-mm. tapi juga orang-orang atau kita yang Mm. akan umroh juga Mm. bisa Bisa, bisa sangat bisa. berjalan ke sana ya, Betul, betul. yang mengetahui bagaimana gitu ya. Makam Aduh, iya Rasulullah. makam Rasulullah yang dinamkan ingin Iya, bertemu bahkan ya. pasti, Bun. Iya, baik Gus Edward, ini ada apa beberapa apa ya katakanlah jadwal haji dengan Mm. umroh kan berbeda. Kalau haji itu agak lama ya. Mm-mm. Itu apa aja sih yang di apa ritual apa aja yang dilakukan di sana Mm-mm. gitu kan? Terus kenapa ibadah umroh itu sebentar dan Mm-mm. apa yang ditiadakan di sana atau Baik. disingkatkan gitu, dikerucutkan? Perbedaannya ibadah umroh dan haji itu kan hanya wukuf. Oh, Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu kan ketika di padang Arafah itu mereka kumpul semua kita, bukan mereka ya. Kalau mereka ya mereka aja. Kita insya Allah kumpul di sana semua melaksanakan wukuf di Arafah. Habis itu baru kembali lagi ke Masjidil Haram. Perbedaannya wukuf di Arafah. Dan kalau ibadah umroh ya tawaf, sa'i, terus apa namanya lempar jumroh dan lain sebagainya sama. sama Itu ya. ya sama. Cuman kalau ibadah haji perbedaannya wukuf di Arafah. Nah, Gitu ya. jadi wukuf di Arafah itu bahasanya kalau bahasa guru saya merasakan kiamat kecil. Iya. Karena di sana ribuan bahkan jutaan orang Orang. yang tidak memikirkan dunia, Mhm. tapi hanya memikirkan ridho Allah Subhanahu wa taala, memikirkan pertolongan Allah. Dia tidak mikirin lagi tuh anaknya bagaimana, istrinya atau suaminya bagaimana dan lain sebagainya. Hanya dia memohon ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya dan lain sebagainya. Itulah makanya kata guru saya itu bagaikan kita di padang mahsyar kecil. Iya, iya. Dan itu mungkin berbagai ketika kita melaksanakan ibadah haji berbagai cobaan, Hmm, ujian di sana pasti dirasakan ya, Gus ya. Beda betul. sama umroh ya. Beda. Kalau umroh tidak ada terasa gitu gimana gitu. Sebenarnya kalau bicara rasa sama Bun. Sama Cuman ya. kalau ibadah haji kan berbedanya gini. Haji ini bahasanya apa yang wajib. Nah, Iya kalau umroh wajib. kan sunnah ya. Iya, iya. Rasa aja pasti sudah beda. Iya.
tapi sama-sama kita menikmati, misalkan lagi menghadap Ka'bah, Ya, sama sama ya. nikmatnya gitu. Terus tawaf, sa'i dan lain sebagainya sama, cuman pasti ada perbedaan. Bahasa simpel gini, saya ketemu sama anaknya bunda, oh udah girang. Tapi ketika ada kesempatan ketemu bunda gitu, ya tambah girang karena tujuan saya memang ke bundanya gitu. Terus kalau ada misalkan ada yang bicara gini, oh kalau ibadah haji di kita daftar di pemerintah kayaknya lama, mau enggak yang enggak lama bisa ada saya. Itu disebutnya haji furoda ataupun haji cepat berangkatnya gitu ya. Berbedanya harganya pasti lebih tinggi gitu ya. Tinggi ya. Ah, ah. 2 kali lipat itu 3 ya. Dua atau tiga lah gitu, dua atau tiga tergantung fasilitas juga sih, Fasilitas ya. fasilitas juga. Jadi siapa tahu gitu ya, bukan siapa tahu, mudah-mudahan kita semua Allah berikan rezeki berlimpah ruah gitu ya, tiba-tiba udah saya nggak mau ngantri deh, saya mau langsung berangkat, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang paling terpenting kita berangkat apa namanya, kita minta terus terus sering-sering baca talbiyah, merasa kita kalau mau tidur baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, kita kita pejamkan mata, kita bayangkan depan Ka'bah ya, depan Ka'bah atau sedang apa namanya sedang beribadah depan Ka'bah. Insya Allah kata guru saya, Allah akan panggil kita untuk beribadah umroh. Itu salah satu ritual kita mohon beribadah di sana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, luar biasa ya, subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sayang terus. Amin, iya dong. Berkali-kali, amin, Iya dong. amin. Kita kan doain orang pasti Iya, iya. apa bahasanya balik ke kita, Bu. Ya, kita lagi nunggu nih, Gus, tapi lama banget ya antriannya ya. Siapa tahu, Bu ya. Kita lagi aja mumpung nih. Siapa tahu ada yang mendengarkan, ada orang-orang baik mau Iya, iya. berangkatin umroh kita Iya, nih. Kan amin, gitu. ya Rabbal. Boleh, boleh banget. Boleh hubungin Bunda Fitri atau saya, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, baik, Mitra Zaman Siar, tema yang cukup baik sekali ini, keutamaan pahala berlimpah dari ibadah umroh. Ini seberapa berlimpahnya sih, Gus, ini ibadah umroh? Apakah sama tahapannya seperti ibadah haji gitu? Ininya pahalanya bagaimana nih, Gus? Baik, kan salah satunya gini, siapa orang yang melaksanakan umroh lalu disambung dengan umroh berikutnya, yaitu Allah, Nabi Muhammad bicara Allah akan ngapusin dosa-dosanya. Terus jaminannya orang haji itu, orang haji yang mabrur itu tidak diberikan pahala yang lain selain masuk ke dalam surga. Ini luar biasa, Bun. Bahasa umpama begini deh, kan surga itu final, Bun. Orang kan menang atau tidak menang tergantung finalnya, gitu ya. Maka kalau subhanallah, mudah-mudahan kita semua menikmati itu semua. Kita sama-sama final dalam surga. La haula wala quwata, tiada daya dan upaya. Maka salah satunya itu. Terus yang kedua, tadi Bun, orang yang sedang melaksanakan, kan jadi kan Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu salah satu kegiatan-kegiatan pelaksanaan umroh dan haji. Siapa orang yang sholat di Masjid Nabawi kan 1000 kali gitu ya, daripada masjid yang lain. Terus kita sholat di Masjidil Haram bagaikan 100 kali sholat seperti apa namanya di Masjid Nabawi. Kita perumpamaan aja, di Masjid Nabawi 1000 kali, 1000 kali dikali 100 gitu aja di Masjidil Haram tuh. Iya. Wah, luar biasa. Udah kebayang nih, subhanallah. Sedangkan kita di sini aja zuhur 4 rakaat, ya udah 4 rakaat gitu. Ya, baik Mitra Zaman Siar, baik Gus Edward Abu Bakar, sebelum tadi sudah panjang lebar ya, Gus sudah menguraikan dari pahalanya yang berlimpah dengan menghapus dosa ya, banyak sekali, kemudian menghilangkan kemiskinan ya, kefakiran, pokoknya banyak sekali ini. Apakah akan ada tambahan Gus untuk mengenai ibadah umroh ini? Baik. Yang berkaitan dengan tema yang Gus tadi sudah uraikan, silakan. Mitra, sering kita bilang, ya Allah, saya punya, setiap orang itu punya doa, Bro. Punya doa-doa, punya permintaannya. Maka kalau kata guru saya, sebenarnya doa itu mau panjang mau pendek nggak ngaruh. Yang ngaruh itu yakin apa enggak? Ya yakin apa enggak? Misalkan kita, ya Allah bagi saya duit besok seminggu lagi 10 juta. Cuman pertanyaan yakin apa enggak? Gitu. Kalau enggak ya, biasanya kalau doa-doa kita tuh dapat enggak ya? Kayak itu udah nggak yakin. Maka apa namanya doa keajaiban doa itu tidak akan sampai. Nah, tapi kata guru saya, kalau kita pengen ibadah apapun, doa-doa kita diijabah, terus minta sama Allah. Dan puncaknya gitu, ibadah umroh itu kan kalau kata guru saya juga ibadah banyakin doa.
Karena apa? Orang yang ibadah umroh dan haji, doanya itu mustajab. Pasti dijabah lah bahasanya. Makanya kalau rata-rata orang yang habis ibadah umroh saya tanyain, atau yang haji saya tanyain bagaimana? Oh Ustaz, saya banyak buat doa di sana pokoknya gitu. Nah, kenapa banyak doa? Pertama, doanya dijabah. Yang kedua, dihindarkan dari kefakiran. Banyak gitu ya. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh, yang dulunya nilainya cuma 10, dia naik tuh dari 20, malah nggak ada yang miskin, nggak ada yang merosot gitu. Karena niatnya pertama lillahi ta'ala, yang kedua janji-janji Allah. Ya Allah, saya pengen buktiin janji-janjimu gitu melalui sabda Rasulullah. Saya pengen buktiin janji, kan boleh kayak gitu Bun. Karena agama itu harus ada pembuktian, nggak boleh hanya diterima oh ya udah nggak bisa. Maka harus kita bilang, katakan kepada Allah, ya Allah, saya pengen lihat janji-janjimu, apa bukti janji-janjimu, maka buktikanlah kepada saya. Salah satunya doa saya diijabah, terus saya dihindarkan dari kefakiran, ataupun dihindarkan daripada sedih dan lain sebagainya. Insya Allah kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Jangan pakai nilai ibadah kita, jangan pakai nilai duit kita, tapi rajin-rajin minta kepada Allah. Mudah-mudahan ada keajaiban Allah berikan kepada kita bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji, dan kita banyak melaksanakan ibadah di sana. Salah satu berbanyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita hidup bisa senang dan nyenengin orang. Yang kedua, ketika kita mati juga bisa senang dan nyenengin orang. Lalu di akhirat juga kita sama-sama berjumpa dalam keadaan senang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya keajaiban doa itu harus yakin ya. Yakin kuncinya. Iya, jadi mujizatnya akan muncul gitu kan. Kalau iya enggak sih, ya enggak, berarti udah ragu ya. Iya. Jadi kalau kata guru saya, yang diulang itu jangan iya nggak sih? Bukan, tapi ya Allah saya yakin. Ya Allah saya yakin. Ya Allah saya yakin. Allah akan memberikan rezeki sehingga kita bisa berangkat. Betul. Baik, Gus Edward Abu Bakar, hatur nuhun banyak pengajian pada maghrib ini yang terkait dengan ibadah keutamaan pahala ibadah yang berlimpah dari ibadah umroh yang sudah diuraikan secara gamblang dan panjang lebar ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi daya tarik atau keinginan kita yang lebih besar dan yakin tadi ya untuk berangkat ke sana ya Gus ya. Baik Gus, silakan ada pesan yang ingin disampaikan sebelum meninggalkan ruang siar. Baik, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di tanah air kita dan ibadah umroh dan haji di Baitullah. Dan yang kedua, mudah-mudahan Allah angkat harkat martabat derajat kita, Allah berikan kebahagiaan zahir batin kita, sehingga Allah mengizinkan kita bisa senyum dengan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berbagi kebahagiaan kepada siapapun. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa innal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.